Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas isi dari sosialisasi senam PTN dan UTBK SBMPTN tahun 2021 yang dilakukan oleh LTMPT pada tanggal 12 Desember 2020 secara daring. Nah, di dalam sosialisasi ini ada 16 poin penting mengenai senam PTN dan UTBK SBMPTN. Apa sajakah poin penting dari sosialisasi tersebut? Sebelum kita simak, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja poin yang pertama. Politeknik dapat dipilih di senam PTN dan SBMPTN 2021. Menurut Pak Budi, ada 40 politeknik D4, jurusan D4 yang diikutsertakan di pendaftaran senam PTN dan SBMPTN 2021. Sedangkan menurut Prof. Nasih, siswa bisa ikut senam PTN yang mengikuti seleksi politeknik, namun pada jalur D3, karena yang D4-nya sudah diikutsertakan dalam SBMPTN. Seperti itu ya. Untuk yang poin kedua, yaitu kuota dan jalur, di mana jalur pendaftaran itu dibagi menjadi 3. Ada senam PTN, SBMPTN, seleksi mandiri. Untuk yang senam PTN itu minimum 20%, berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya. Biaya untuk mengikuti senam PTN ini ditanggung oleh pemerintah. Jalur yang kedua yaitu SBMPTN, minimum 40%, berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Pelaksanaannya menggunakan tes komputer, biayanya ditanggung oleh peserta dan mendapat subsidi dari pemerintah. Sedangkan jalur yang ketiga yaitu seleksi mandiri, maksimum 30%, dapat menggunakan hasil UTBK. Poin yang ketiga yaitu teman-teman jangan lupa untuk membuat akun LTMPT ya. Nah, melalui single sign-on atau SSO, pengisian PDSS, pendaftaran senam PTN, dan pendaftaran UTBK SBMPTN harus memiliki akun di LTMPT, di mana registrasi akun dapat dilakukan di portal LTMPT ya. Nah, untuk registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan senam PTN itu dilaksanakan mulai tanggal 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Sedangkan untuk registrasi akun LTMPT untuk UTBK dan SBMPTN ini dilaksanakan pada tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Jangan lupa ya teman-teman tanggalnya. Untuk yang poin keempat, PDSS sekolah, di mana pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS ini merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Hanya siswa yang eligible yang bisa diinputkan datanya di dalam PDSS. Syarat sekolah dan syarat peserta. Untuk yang syarat sekolah yaitu SMA, MA, atau SMK yang memiliki NPSN. Ketentuan akreditasi untuk yang akreditasinya A, 40% terbaik di sekolahnya. Maksudnya 40% dari siswa terbaik di sekolahnya. Untuk yang akreditasi B, 25% terbaik di sekolahnya. Untuk yang akreditasi C dan lainnya yaitu 5% terbaik di sekolahnya. Mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS, data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Sedangkan untuk persyaratan peserta yaitu siswa SMA, MA, SMK, kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS, memiliki nilai rapor semester 1 sampai semester 5 yang diisikan pada PDSS, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, itu tadi syarat-syarat dari peserta dan sekolah. Poin yang ketujuh yaitu pilihan studi senam PTN. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Disarankan tidak lintas minat.
Nah, untuk yang poin ke-8, siswa eligible senam PTN. Peringkat siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Jurusan IPA, pelajarannya yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Sedangkan jurusan IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Sedangkan untuk yang SMK yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Nah, tadi slide sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau sekolah itu memiliki akreditasi A, maka 40% siswa terbaik bisa mengikuti senam PTN. Seperti itu ya. Tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi senam PTN 2021 di laman resmi LTMPT. Itu ya teman-teman, ini nanti tugasnya sekolah. Untuk yang poin ke-8, tahapan pendaftaran senam PTN, yaitu tahap pendaftaran senam PTN tahun 2021 diawali dengan pengumuman kuota oleh LTMPT, registrasi akun LTMPT bagi sekolah, selanjutnya registrasi akun LTMPT bagi siswa, dilanjut dengan sekolah menentukan calon peserta, mengisikan PDSS, pendaftaran senam PTN, pilihan PTN dan program studi, pengunggahan portofolio bagi yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, seleksi jalur senam PTN, pengumuman, lanjut ke daftar ulang. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Poin yang ke-10, jadwal senam PTN. Tadi sudah sempat disinggung sedikit untuk yang jadwal senam PTN, peluncuran sistem PMP 2021, waktunya yaitu 4 Januari 2021. Untuk registrasi akun LTMPT pada tanggal 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Penetapan siswa yang eligible oleh sekolah yaitu pada tanggal 4 Januari sampai 8 Februari 2021. Pengisian PDSS 11 Januari sampai 8 Februari 2021, sedangkan pendaftaran senam PTN yaitu pada tanggal 15 sampai 24 Februari 2021. Pengumuman hasil senam PTN 22 Maret 2021. Pendaftaran ulang peserta yang lulus senam PTN dapat dilihat pada PTN penerima atau PTN yang teman-teman daftari, seperti itu ya. Poin yang ke-11 yaitu UTBK 2021. Kelompok ujiannya berbeda dengan UTBK 2020 ya teman-teman. Untuk UTBK tahun 2020 itu hanya terdiri dari TPS. Sedangkan untuk UTBK tahun 2021 ini kembali seperti awal, di mana ada kelompok ujian Saintek, Soshum, dan campuran. Nah, untuk materinya apa saja? Untuk materinya seperti biasanya ada TPS dan TKA. TPS terdiri dari PK, PU, PBM, dan PPU. Sedangkan untuk TKA ada kelompok Soshum, Saintek, dan nanti ada kelompok campuran. Untuk yang soshum itu meliputi pelajaran ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Waktunya 195 menit. Sedangkan untuk saintek meliputi matematika, fisika, kimia, biologi, waktunya 195 menit. Sedangkan untuk yang campuran yaitu mengerjakan soal TPS, TKA saintek, dan TKA soshum. Di mana untuk yang TKA ini kan waktunya 195 menit, ditambah untuk mengerjakan TPS 90 menit, jadi total untuk peserta yang mengikuti ujian campuran yaitu memiliki waktu 285 menit. Pelaksanaannya yaitu tes ada 2 gelombang, dilakukan selama 14 hari dan 28 sesi, di mana setiap hari itu terdiri dari 2 sesi, gitu ya teman-teman. Nah, untuk biaya daftar untuk yang sosum dan saintek itu sebesar 200.000, sedangkan untuk yang campuran yaitu 300.000. Nah, teman-teman untuk tahun ini itu hanya berkesempatan 1 kali UTBK. Jadi, teman-teman hanya memiliki 1 kesempatan mengikuti ujian UTBK. Seperti itu ya teman-teman. Nah, inilah jadwal dari UTBK tahun 2021, dilaksanakan dalam 2 gelombang, di mana per gelombang ini terdiri dari 7 hari, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, jadwalnya ini sudah ada ya teman-teman, di mana untuk yang gelombang pertama itu dimulai tanggal 12 April sampai 18 April. Sedangkan untuk yang gelombang kedua dimulai tanggal 26 April sampai 2 Mei. Jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah peserta di pusat UTBK PTN. Nah, beberapa wilayah itu pelaksanaan UTBK untuk kelompok campuran akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat, gitu ya teman-teman.
Bagi peserta UTBK, kelompok ujian Saintek atau Soshum, ujiannya ini dimulai jam 7:15 sampai jam 9, itu untuk tes potensi skolastik atau TPS. Ini saya membacakan jadwal sesuai waktu Indonesia Barat. Nah, sedangkan nanti mulai jam 9 sampai jam setengah 11, itu tes potensi akademik atau TKA, yaitu yang Saintek mengerjakan Saintek, yang Soshum mengerjakan Soshum. Itu yang sesi pertama. Untuk yang sesi kedua, sama ya teman-teman, nanti diawali dengan peserta masuk ruang ujian, pemeriksaan identitas atau dokumen, latihan, terus tesnya itu dimulai pada jam 1 sampai jam 2:45 itu TPS, sedangkan jam 2:45 sampai jam 4:15 itu TKA. Itu untuk yang ujian Saintek atau Soshum. Bagi peserta yang ujian campuran itu waktunya lebih panjang. Dalam satu hari itu biasanya hanya satu sesi sepertinya teman-teman ya, yaitu ujiannya sama seperti yang sebelum yang Saintek dan Soshum. Peserta masuk ruang ujian, pemeriksaan identitas atau dokumen, latihan. Tesnya dimulai pada jam 7 7:15 sampai jam 9 itu mengerjakan TPS, jam 9 sampai jam setengah 11 itu mengerjakan TKA, lalu dilanjut dengan isoma, istirahat, mulai dari jam setengah 12 sampai jam 11:55 itu peserta masuk ruang ujian lagi, pemeriksaan identitas atau dokumen, dilanjut jam 11:55 sampai jam 1:25 itu mengerjakan tes kompetensi akademik atau TKA Soshum gitu ya. Oke, kita lanjut. Poin yang ke-12, persyaratan UTBK tahun 2021. Di mana yang pertama, peserta harus memiliki akun LTMPT. Yang kedua, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli tahun 2021. Syarat yang ketiga, lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2019 dan tahun 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan tahun 2020 dengan umur maksimal 25 tahun. Jadi bagi teman-teman yang lulus SMA pada tahun 2019 itu masih diperbolehkan mengikuti UTBK tahun 2021 ya. Oke, untuk syarat yang keempat, peserta yang akan memilih Prodi Saintek maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Sedangkan peserta yang akan memilih Prodi Soshum mengikuti TPS dan TKA Soshum. Peserta yang akan mengikuti Prodi campuran Saintek dan Soshum maka akan mengikuti TPS, TKA Saintek dan TKA Soshum. Hasil UTBK tahun 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021, tidak bisa digunakan untuk tahun depannya. Dan yang terakhir persyaratannya yaitu membayar biaya UTBK. Oke, kita lanjut poin yang ke-13. Untuk SBMPTN tahun 2021, persyaratan bagi peserta adalah siswa SMA, MA, SMK sederajat, lulusan tahun 2019 dan tahun 2020 harus sudah memiliki ijazah, mengikuti dan memiliki nilai UTBK tahun 2021, memiliki kesehatan yang memadai. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Untuk pilihan program studinya, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Peserta yang sudah lulus 6 PTN secara sistem akan terblok, jadi tidak bisa mengikuti SBMPTN. Gitu ya teman-teman. Jadi memberikan kesempatan bagi teman-temannya yang belum lolos 6 PTN. Nah, adapun tahapan pendaftaran SBMPTN tahun 2021 yaitu pendaftaran melalui laman portal ltmpt.ac.id, mengisi biodata, memilih PTN dan program studi, mengunggah dokumen, dan pengumuman kelulusan hasil SBMPTN. Nah, untuk jadwal UTBK SBMPTN tahun 2021, registrasi akun LTMPT yaitu dilakukan pada tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN yaitu pada tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021, pelaksanaan UTBK yang dilakukan secara 2 gelombang itu, gelombang yang pertama yaitu 12 April sampai 18 April 2021, untuk yang gelombang kedua 26 April sampai 2 Mei 2021. Pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN yaitu pada tanggal 14 Juni 2021. Oke, kita lanjut. Untuk yang
Poin ke-15, clustering dan pembobotan UTBK ini dilakukan secara rahasia oleh LTMPT. Nah, sedangkan poin yang ke-16 ini STAN itu menjadikan penilaian UTBK menjadi salah satu dari bagiannya. Bisa jadi nilai UTBK ini bisa digunakan untuk mendaftar di STAN ya teman-teman. Ini menurut Profesor Budi. Nah, demikianlah tadi 16 poin penting sosialisasi Senam PTN dan UTBK SBMPTN tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring oleh LTMPT. Nah, karena ini sudah muncul peraturan-peraturan seperti itu dan tanggal-tanggalnya pun juga sudah muncul, materinya pun juga sudah muncul, bagi teman-teman yang menginginkan tahun depan bisa lolos di prodi yang teman-teman inginkan, bisa persiapkan diri teman-teman mulai dari sekarang. Diperbanyak untuk belajar, diperbanyak berusaha, berdoa, semoga teman-teman semua bisa keterima di prodi yang teman-teman inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.